Coach Ray. Untuk memulai training hari ini, mari kita berdoa ya, supaya apa yang kita diskusikan hari ini dan besok bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk pekerjaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini menarik ini Pak Alexander dan Pak Antoni, bahwa yang akan kita diskusikan adalah market analysis. Jadi bagaimana nanti pasar itu kita analisa tujuannya apa. Nah, ini menarik kan, kalau pasar itu sudah kita analisa, terus tujuannya apa. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nanti setelah ini Pak Alexander dan Pak Antoni juga kita minta untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anwar Haryanto. Hari ini saya berdua didampingi oleh Coach Ray. Saya biasa dipanggil Pak Anwar atau Coach Anwar gitu. Sebagai trainer saya sudah certified di BNSP dan alumni saya sekolah di Prastia Mulia di S2-nya. Ini coach ini juga karena saya alumni Loop Institute, Loop Loop Coaching, Loop Institute of Coaching. Jadi ada LCPC-nya di belakang. Kalau soal marketing, silahkan nanti Pak Alexander dan Pak Antoni diskusi dan tanya sama kita, karena dari awal itu pekerjaan saya memang marketing. Saya jatuh cinta sama profesi ini, namanya jatuh cinta itu ya sudah bisa dibayangkan lah, seneng banget gitu, dan kepingin tahu banyak. Saking kepingin tahu banyaknya, maka saya dikasih kesempatan tuh untuk sekolah di Jerman 1 tahun, mempelajari bagaimana menganalisa market, terus kemudian menghubungkan antara produk kita dengan marketnya gitu. Karena kebetulan perusahaan saya ini ada di 60 negara. Jadi itu budayanya berbeda-beda gitu. Setiap memasarkan di setiap negara sukses. Itu menarik untuk dipelajari karena ada unsur menyesuaikan dengan budaya negara setempat gitu. Nah, sebagai marketing manager saya berkuasa penuh untuk nasional Indonesia, Sabang sampai Merauke. Banyak cerita, banyak pengalaman, nanti bisa dibagikan. Kalau ada yang menarik, ada yang cocok dengan situasi Pak Alexander dan Pak Antoni saat ini, nah silakan ditanyakan. Karena pengalaman ini banyak sekali, jadi nggak bisa diceritakan dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Yang akan kita bagikan adalah kerangka atau basic dari marketing itu sendiri, atau marketing analisa. Saya pensiun sebagai direktur marketing di salah satu perusahaan alat kesehatan dan farmasi di Indonesia tahun 2014. Kemudian saya berbagi, salah satunya adalah Honda HPM, Honda Prospect Motor. Mereka juga kepingin belajar marketing. Everybody marketing in the company. Ini menarik, jadi supaya semua punya sense of marketing di Honda. Sukses waktu mereka memasarkan Mobilio. Karena sebelumnya Honda itu selalu dikesan harganya lebih mahal di kelasnya. Jadi unitnya lebih sedikit. Mereka jadi kompak bagaimana mendukung pemasaran Mobilio waktu itu. Itu salah satu contohnya. Kalau mau tahu saya lebih banyak, silakan ketik nama belakang saya, Haryanto, pasti ketemu saya, Pak Antoni dan Pak Alexander, karena ini satu-satunya di dunia. Saya aktif di media sosial, jadi silakan mampir kalau kesempatan. Itu sedikit dari saya. Berikutnya ini saya serahkan ke Coach Ray, supaya kita perkenal dulu sebelum Pak Alexander dan Pak Antoni nanti. Silakan. Ya, baik, Pak Alexander, Pak Antoni, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita wajib nih kenalan, wajib hukumnya kenalan. Nah, saya sama seperti Coach Anwar, kami sama-sama di bidang marketing farmasi. Kalau Coach Anwar mengambil aliran yang lebih ke arah eh, marketing. Jadi ada 2 channel, pertama sales manager, kemudian marketing manager.
saya ke arah sales manajernya. Nah, eh, beliau langsung berbagi, tapi kalau saya masih malang melintang di dunia alat kesehatan, dan sekarang saya masih beberapa konsultan perusahaan jamu, Pito Farmaka namanya. Jadi perusahaan jamu yang udah difarmasikan itu kita sebagai konsultannya. Jadi saya banyak berpengalaman di dunia marketing farmasi dan alat-alat kesehatan. Nah, sekarang saatnya berbagi bersama teman-teman. Namun dari beberapa kelas yang kita isi, kita tidak hanya mengisi kelas-kelas yang berbau sales dan marketing farmasi saja. Kemarin kita dengan perusahaan cat juga anak-anak muda di Mowilek itu bisnisnya beda. Kemudian beberapa perusahaan lain yang bisnisnya juga berbeda. Itu sekilas tentang saya, dan kami ingin tahu banyak tentang Pak Antoni dan Pak Alexander. Silahkan. Nah, sebelumnya ini kalau ngomong market analysis, supaya nanti ceritanya Pak Antoni dan Pak Alexander nyambung, ini contoh nih, saya ajak Pak Alexander dan Pak Antoni keluar dari bisnisnya, dari bisnis spare part. Ini saya ajak melihat ke bisnis jamu sebagai analisa market. Tadi Coach Ray sudah nyinggung sedikit soal herbal. Itu jamu modern. Ini saya balik lagi yang ke tahun 80-an. Waktu saya muda-muda, ini perusahaan besar-besar ini. Perusahaan hebat-hebat ini. Perusahaan jamu yang terkenal di Indonesia. Jadi masuk ke perusahaan besar. Tapi ini tahun mendekati 2020 atau 2010 ke 2020, ini perusahaan-perusahaan besar ini bertumbangan, tutup. Jadi jamu Nyonya Menir ini hilang dari peredaran jamu itu. Ownernya juga terkenal, tapi tinggal tunggu waktu saja. Jadi perusahaan-perusahaan jamu ini itu industri yang ditinggalkan oleh customer-nya. Customer-nya pergi, Pak. Bukan pergi ke Surabaya atau pergi ke Medan. Customer-nya pergi ke alam baka. Jadi satu persatu customer peminum jamu yang nenek kita dan kakek kita, orang tua itu pergi, meninggalkan. Jadi perusahaan jamu ini kehilangan customer-nya pelan-pelan karena tidak mampu menciptakan customer yang baru. Nah, ini diteliti di market analysis. Jadi pasarnya dianalisa. Kenapa perusahaan jamu ini tidak punya kemampuan untuk mengajak anak muda minum jamu? Pak Alexander nggak minum jamu juga, ya kan? Sehingga semua perusahaan jamu, manajer-manajer marketingnya ini, mereka kalau di perusahaan kan banyak ini manajer marketingnya. Mereka bilang bahwa ya perusahaan kita memang makin kecil karena customer-nya makin sedikit. Sebentar lagi kita mati bersama-sama. Mereka tahu kalau salesnya makin menyusut, salesnya makin kecil, dan sebentar lagi mati. Mereka tahu. Tapi kok nggak ada yang berusaha untuk bagaimana menganalisa pasar kok begitu ya. Hanya itu satu situ muncul ini. Mereka tanya kepada anak-anak muda, anak muda, apa kamu itu masih percaya ya sama jamu? Itu ditanya sama banyak anak muda. Dianalisa pasarnya, disurvei pasarnya, diriset pasarnya. Jawabannya, ya percaya. Karena jamu itu turun-temurun, nenek moyang kita minum jamu untuk jaga kesehatan. Untuk jaga kesehatan, bahkan ada beberapa yang menyembuhkan penyakit gitu. Jadi dari analisa ini, kepercayaan anak muda terhadap jamu itu ada gitu. Terus ditanya lagi, kenapa kok kamu nggak mau minum jamu? Nah, ini masalahnya. Jamu itu pahit. Kita itu nggak suka minum jamu. Yang pahit-pahit itu nggak suka. Kita yang suka yang manis-manis, yang enak-enak, seger-seger gitu. Terus ditambah lagi,
Kalau mau minum jamu, itu susah banget, Pak Anwar. Harus beli dulu, itu bentuknya saset, kalau dibuka baunya nggak enak, harus rebus air panas dulu, aduk-aduk, itu ngaduknya nggak instan, ada meruntul-meruntul begitu. Susah kan itu kan. Nanti katanya harus campur telur dulu, telurnya harus dipisahin antara kuningnya dengan putihnya. Ribet kan. Nah, udah nggak mau ribet. Itu hasil analisa pasar. Ditanya pasarnya, marketnya, anak muda kenapa nggak mau minum jamu? Terus kita kasih saran aja. Ya sudah, kalau nggak mau ribet, kamu datang aja ke warung jamu itu, toko jamu. Tinggal sebut aja mau jamu apa, kamu kan bisa minum di sana. Terus katanya anak muda, apa? Warung jamu. Kita kan standarnya ke warung jamu. Nggak keren. Jadi inilah yang dihasilkan dari market analysis. Analisa pasar. Ternyata mereka nggak mau minum jamu itu karena sebab-sebab itu. Atau kalau perlu ditanya, jadi kamu maunya seperti apa? Ah, ya kan? Saya itu maunya yang manis, yang enak, yang praktis, yang keren. Itu maunya anak muda. Jadi hanya hanya itu muncul yang berusaha keras untuk itu. Ini contohnya bahwa market analisa itu bisa menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Atau sebaliknya, kalau market analisa itu tidak dilakukan, perusahaan kita ada di tempat yang berbahaya. Ingin bisa sehat maupun bisa orang benar. Nah, jadi sampai dengan menghasilkan iklan ini, sampai dengan menghasilkan produk ini adalah hasil dari market analysis. Itu sedikit eh, eh, pembukaan atau ilustrasi dari saya betapa pentingnya ini market analysis ini terhadap brand perusahaan atau strategi marketing kita. Itu Pak Alexander dan Pak Antoni. Silakan. Ini sekarang kita mau dengar nih dari Pak Alexander dan Pak Antoni apa kegiatan sehari-harinya, kemudian apa sih yang sedang dihadapi kok jadi kepingin belajar lebih dalam tentang market analysis. Silakan Pak Alexander. Oke, selamat pagi ya, Pak Anwar, Pak Rey, sama Bu Komariah ya. Perkenalkan nama saya Alexander. Saat ini saya di Overseas Business Division di Asta Honda Motor. Saya menangani pengiriman ini ya, pengiriman part-part sepeda motor dalam bentuk CKD ya. Mungkin kalau pernah dengar ke customer-customer Asta Honda Motor di luar negeri. Jadi kita yang mau ekspor, contohnya kayak banyak sih kita mau ekspor unit hingga mesin kendaraan motor hingga part-part pretelan motor itu untuk digunakan kembali, entah dijual, entah diproduksi kembali ke dalam suatu bentuk sepeda motor di pabrik-pabrik Honda di luar negeri seperti itu. Sebetulnya sih kenapa tertarik ya ikut market analysis sebenarnya lebih ke arah karena fungsi saya itu kan tidak berkaitan langsung ya mengenai salesnya di lapangan ya. Jadi kan mungkin fungsi marketingnya itu di bagian saya bisa dibilang nggak ada karena demand-nya itu sudah ditentukan oleh customer di luar negeri seperti itu. Jadi di luar negeri dia sudah melakukan studinya sehingga nanti dari angka yang keluar dari studi tersebut nanti akan muncul ke angka yang dia mau pesan ke kita berapa seperti itu. Cuma mungkin yang ingin diketahui di sini adalah insight-nya apa sih dari market analysis sehingga kita itu nggak cuman terima ya udah dia misalnya pesan 1.000 unit motor ya udah dia pesan 1.000 unit motor tapi nggak tahu nih story behind-nya apa, apakah emang demand-nya tinggi atau demand-nya turun atau ada pola tren tertentu di sana seperti itu sih yang ingin diketahui sehingga kita nggak kayak apa ya nggak kayak kambing conge gitu lah ya kita cuma terima jadi gitu Ya, ya, ya. gitu sih. Ya. Nah, jadi Pak Alexander, kalau selama ini tuh kita terima orderan ya, Mm-mm. terima orderan dari luar negeri, Malaysia, Singapura, Vietnam atau Thailand begitu. Terus Pak Alexander terima, ya ini 1.000 unit misalnya gitu. Nggak pakai ABC, ya sudah siapin 1.000 unit. Pernah bleset nggak itu Pak Alexander? Mintanya 1.000 unit, tiba-tiba minta tambahan. Atau Oh eh, sering seperti itu, tiba-tiba kan? bulan depannya
oh minta tiba-tiba 2.000, tiba-tiba jadi 500, naik turunnya itu loh. Oke, Karena jadi demand itu salah tidak stabil gitu sih. salah satu masalahnya itu ya. Jadi Mm-mm, kita permintaan mereka bisa berubah kapan-kapan sehingga membuat kita sibuk. betul. Putri? Oke, Ya, mungkin itu sih. jadi menarik ini ya, Pak Alexander, karena kita juga tidak hanya harus menerima itu saja, tapi harus tahu juga ini kenapa ini. Kok Mm-mm, tiba-tiba kita dapat order gede, kok tiba-tiba kita ordernya turun gitu. Nah, sebagai si katakanlah selama ini orang yang diminta, kita harus pintar-pintar menerawang sendiri jadinya gitu. Jadi mm-mm. ini perlu insight gitu Coach Anwar. Kita akan berikan nanti apa saja nih faktor-faktor yang mempengaruhi supaya teman-teman seperti Pak Alexander, mungkin nanti Pak Tony akan cerita lagi pednya juga, kita akan dengar. Selain itu mungkin ada lagi Pak yang bisa kami dapatkan insight-nya supaya kita bisa sama-sama diskusikan nanti dengan Coach Anwar. Pak, Pak Alexander, Mm-mm, saya pertajam loh pertanyaannya Coach Ray. Jadi kalau dia pas mintanya naik, kita kan seneng loh. mm-mm. Wah, ordernya naik, omset naik ini. Bagaimana orang produksi atau partner Pak Alexander di produksi Anda menanggapi ini? Atau sebaliknya, kalau pas dia mintanya turun, saya nggak jadi beli 1.000, saya beli 500 saja. Apakah Pak Alexander bereaksi atau langsung terima saja misalnya? Gimana Pak Alexander? Nah, Saya ingin denger nih. yang menjadi apa ya, kita juga ingin belajar sebenarnya kenapa sih, karena kembali lagi nih ketika kayak tadi ya order naik tapi kita pabriknya misalnya cuma satu, kapasitasnya misalnya cuma bisa produksinya juga cuma 1.000 sehari gitu, tiba-tiba order naik ke 2.000. Nah kita kan mesti cek nih ke teman-teman bisa nggak, apakah ordernya sustain atau enggak gitu, karena kembali lagi bisa aja hari ini dia naikin 2.000 tapi besok diturunin lagi ke 500. Jadi apakah ini dan kembali lagi kan bangun bangun pabrik kan itu kan juga gak gampang, investasinya gede, terus pasti juga makan waktu yang lama gitu ya. Jadi ketika kita tahu nih, oh ternyata pola tren marketnya nanti akan meningkat, berarti kita mesti siapin pabrik misalnya gitu untuk memenuhi permintaan tambahan. Tapi jangan sampai eh, sekarang polanya naik 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 terus nih, tapi ternyata 2-3 tahun lagi demand-nya turun. Kalau kita siapin pabrik sekarang, nanti pabrik yang disiapkan malah tidak terutilisasi dengan baik. Itu sih Pak, yang Ya, menjadi concern kita ya sebetulnya. Karena investasinya nggak murah dan jangka panjang seperti itu sih. betul. Jadi artinya kalau dari keterangan Pak Alexander tadi, naik pun susah, turun pun susah gitu. Iya, Yang enak betul itu yang sekali. pas gitu ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Jadi gitu Coach Ray, kayaknya yang pas itu yang enak. Nah masalahnya posisi Pak Alexander bersama partnernya di sana itu ya susah ya. Kadang-kadang kita sama-sama melihat peluangnya kalau pas demandnya naik atau permintaannya naik, nggak kita penuhi itu kayaknya kok kehilangan opportunity gitu. Tapi kalau pas turun, wah kita jadi deg-degan ini. Nanti barang numpuk, itu cash flow-nya jadi macet gitu. Nah, itu Betul. seninya. Baik, Pak Alexander, terima kasih ini gambaran bagi saya dan Coach Sri. Silakan Coach Sri, barangkali Pak Antoni sudah monitor tuh. Iya, Pak Antoni udah monitor, Pak Antoni. Silakan, Pak Antoni. Kita Hmm. berkenalan lebih lanjut. Iya, selamat siang ya Pak Anwar, Pak Rey, dan Bu Komar. Ya sebenarnya yang tadi Pak Alexander infoin sih sebenarnya sama, karena basically ya kita sama dari satu divisi ya sebenarnya ya. Jadi yang apa yang dialami itu sama. Cuma ya memang kadang-kadang kan kalau kita lihat tadi ada misalnya kita terima ordernya turun dan naik, itu kan mempengaruhi juga ya. Kalau eh, di produksi kita, planning kita, semua itu ngaruh. Dan juga kan sebenarnya kita juga harus lihat kan ketika kita melihat market di sana sebenarnya demand-nya itu seperti apa sih, niche yang dibutuhkan itu mungkin seperti apa gitu ya. Contoh mungkin di situ lebih banyak anak muda, dia lebih suka misalnya
motor trail atau misalnya motor yang biasa bebek gitu. Kenapa? Karena kebutuhan dia seperti apa gitu loh. Nah, itu kan berarti kan lebih ke mungkin kita bisa menawarkan produk-produk kita gitu loh sebenarnya. Supaya bisa menambah lah ya market-market kita di negara customer. Mungkin nambahan dari yang tadi Pak Alex gitu sih. Selebihnya sih hampir sama sih. Jadi di sini kita itu pengen tahu sih mungkin eh, skill untuk analisa-analisa yang bisa dilakukan seperti apa dan mungkin bisa diterapkan juga di kita ketika kita bisa menganalisa demand marketnya seperti apa. Itu sih Pak Anwar dan Pak Rey. Iya, menarik nih Coach Ray, karena Pak Antoni menambahkan tuh, kalau kita bisa tahu market di sana, gitu. Kalau kita bisa tahu market di sana, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mengantisipasi. Barangkali mereka suka motor trail. Nah, jadi cocok ini Pak Antoni. Nanti Coach Ray akan menceritakan banyak hal tentang bagaimana mengantisipasi pasar ini dan kerangkanya memang itu marketing banget. Cuman pertanyaan saya, karena Pak Antoni dan Pak Alexander ada di Indonesia, sedangkan market itu ada di luar negeri sana, apakah nih Pak Antoni dan Pak Alexander pada posisi bisa minta informasi market yang nanti dimaksud oleh Coach Ray. Misalnya partner kita itu mau nggak sih ngasih ngasih data misalnya apa misalnya gitu. Itu pertanyaan saya Pak Antoni. Bagaimana? Eh, Sorry Pak Anwar, mungkin bisa diulangi, sorry tadi ada on call bentar, sorry. Oke. Maaf, Enggak. mohon maaf Pak. Apakah Pak Antoni dan Pak Alexander ini pada posisi bisa minta informasi misalnya, kalau saya mau tahu di sana itu kompetitornya siapa aja, itu mereka bisa boleh nggak menjawab atau memberi informasi itu kepada Pak Antoni atau Pak Alexander? To be honest, belum bisa di-share sebenarnya. Jadi analisa itu adalah mungkin informasi diberikan ada, tapi bukan informasi lebih terkait dengan kayak marketnya di situ gimana, terus misalnya demand di situ lebih arahnya kemana, misalnya behavior dari usernya apa, itu nggak sampai di-share sih sebenarnya. Maka itu kan kita kayak lebih mau mencari sendiri gitu beberapa Oh, informasi secara oke, umum. Atau oke. juga mungkin kita kadang-kadang ada visit ke sana, kita lihat kondisi di sana sendiri gitu. Nah, Itu sih. baik. Jadi nanti karena kesulitan minta informasi dari partner, maka apapun nanti yang diceritakan oleh Coach Ray dalam kerangka marketing analisis itu adalah inisiatif dari Pak Alexander dan Pak Antoni untuk mencari informasi-informasi itu sendiri. Zaman now sih nggak susah lah, karena ada media sosial, kemudian nanti kalau pas visit, minimal Pak Antoni dan Pak Alexander sudah punya nih, mau cari info apa gitu, Betul. eh, supaya nanti waktu berdiskusi di Indonesia-nya sini atau mereka turun atau mereka naik, Pak Antoni dan Pak Alexander bisa counterpart. Aku kan dengar bahwa ekonomi di negara Anda kan tumbuh ini 8%. Kenapa Hmm, kok permintaan turun? Nah, misalnya gitu. Ya betul. kan? Nah, Nggak itu align cerita. gitu ya Pak Anwar ya. Betul betul. Itu Cocok. alanya seperti itu sih. Ya, sip. Kalau gitu, silakan Coach Ri dilanjut. Ya, baik. Jadi setelah dapat paparan dari teman-teman, sedikit banyaknya kita tahu nih apa yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita boleh bercerita secara teknis, kalau secara forecasting ya mungkin teman-teman udah tahu lah ritmenya. Kemudian secara angka-angka analisis juga tahu ritmenya. Seperti yang disebutkan Coach Anwar tadi, kita lebih ke kerangka marketingnya untuk menganalisisnya seperti apa. Nah, untuk itu kita akan coba membawa teman-teman ke suasana marketing. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita membahas secara makro analisis dan secara mikro analisis.
Nah, itu dulu pohon pokoknya gitu. Nah, di dalamnya kita akan diskusi banyak nanti bagaimana cara pengalaman teman-teman yang sudah dilakukan dan bagaimana perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang sama. Gitu. Karena buat produk-produk yang katakanlah semi komoditas seperti ini, Indonesia jagonya untuk luar negeri. Ada beberapa consumer good juga, mungkin seperti makanan fast food, itu kita jagonya di sana. Indomie, ya. Kemudian obat-obatan kita terkenal di luar negeri, se-Asia itu terkenal. Lumayan masuknya. Nah, malah kebalikannya, kita itu minded-nya tadinya obat-obat PMA. Nah, itu sebenarnya hanya masalah marketing saja gitu ya. Marketing saja. Tapi obat-obat kita cukup familiar di sana di luar negeri. Seperti obat-obat bebas ya. Kalau kita sebutkan item-item untuk batuk, obat pereda panas itu laku keras di luar negeri produk-produk kita. Karena ada divisi-divisi tertentu di perusahaan-perusahaan lokal kita itu bagus penjualannya di sana. Kemudian apalagi gitu, misalnya seperti sabun colek, itu kenceng di sana, wing itu kuat di sana. Tapi ini ceritanya berbeda adalah karena kebutuhannya motor yang mungkin periodik, umur pakainya tuh tidak daily tapi yearly atau sesuai dengan masa pakai, misalnya bisa jadi 3 tahun atau kalau dipakai company di sana bisa jadi 4 tahun dan bisa jadi tergantung masa penyusutannya. Baik teman-teman, terima kasih Coach Anwar sudah membuka training ini. Kemudian saya terima kasih juga dengan Pak Alex, Pak Antoni yang sudah memberikan insight tentang bagaimana pekerjaannya selama ini dan pain-nya atau yang akan digali lah kalau saya bilang. Kalau pain-nya ya udah dirasakan dan udah diatasi, pain-pain aja gitu. Pain-nya itu pain-pain saja kan. Baik. Jadi kalau saya ambil ke kerangkanya, kita akan bahas ke makroanalisis dan mikroanalisis itu seperti apa. Nah, baru nanti kita tinggal melihat kalau kita punya waktu panjang, kita akan melihat journey. Tadi mungkin Coach Anwar udah cerita banyak. Bisa nggak kita dapat info? Bisa nggak kita dapat info dari sana itu seperti apa? Jadi ada semacam rangkaian yang terputus. Kalau kita di dunia sales itu kita sebutkan sales journey-nya itu kita ada yang terputus di sana. Jadi kita, bagusnya kita adalah bukan si pengcreate, kita penerima order, tapi jeleknya kita jadi kebablasan dengan tingkah dan fluktuatif mereka mengorder itu gitu. Tapi itu sudah bisa teratasi oleh teman-teman. Nah, kami bersama Coach Anwar hari ini mengarahkan teman-teman ke sisi marketingnya. Kalau analisis bagaimana teman-teman mengolah data, saya pikir itu ya, sudah cukup lumrah dikerjakan di AHM ya, di Astral Honda Motor. Baik. Nah, basically kita akan kita akan berikan marketing pokoknya dalam marketing analisis ini. Gitu. Nah, sebenarnya cita-citanya itu sederhana aja, Pak, kalau marketing. Di mana kita sekarang, kemudian kita mau kemana, kemudian bagaimana kita mencapainya. Nah, kenapa kita lakukan market analysis, yaitu mau tahu kita sekarang posisi kita di mana gitu. Kalau kita nggak analis, ini jangan-jangan kita udah gede banget gitu. Taunya kita kecil. Atau sebaliknya, kita nggak tahu kuenya. Perasaan kita kurang aja. Manajemen kurang aja. Tapi kuenya itu sebenarnya udah kita ambil 70%. Dari pasar itu kita udah garap 70%. Jadi kalaupun kurang itu ya kita udah leading di sana, kita tinggal mempertahankan pasar. Itu contoh satu. Kemudian kemana kita mau pergi? Kita mau perginya kemana? Untuk peningkatan kah?
untuk varian produkkah, atau sekedar mempertahankan. Nah, kemudian daripada itu, bagaimana kita cara untuk mencapainya? Bagaimana kita cara untuk mendapatkan mempertahankan itu tadi? Nah, itulah sebenarnya yang ada di marketing. Kemudian tahapan-tahapan dalam marketing analisis adalah sebagai berikut, Bapak, Pak Tony, Pak Alex ya. Nah, kita akan bahas tuh seperti ini. Analisa makro, ya. Kita akan bahas analisa makro, kemudian analisa mikro, kemudian bagaimana penunjangnya, apa elemennya. Salah satu yang paling efektif adalah SWOT analysis. Kemudian apa-apa aja faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi. Kalau biasanya internal masih bisa kita bangun, tapi kalau eksternal sifatnya kita udah defense. Kita nggak bisa apa-apain. Jadi yang internal kita yang kita bangun, yang internal yang kita prefer, internalnya yang kita perbaikin. Kemudian nanti ada juga kita lanjutkan dengan objektif dan strategi. Nah, kemudian kita akan bahas tuntas di marketing mix, bagaimana produk kita, ya, produk kompetitor, kita menyikapin dengan produk-produk kompetitor, dan action plan, kemudian implementasi dalam kegiatan market analysis nantinya. Nah, dalam market analysis, data atau sumber data itu selalu kita dapat dari dua hal, yakni eksternal dan internal. Dua-duanya ada data makronya, ada data mikronya. Kalau data makro itu semua tentang keseluruhan situasional, pemerintahan, ekonomi, sosial. Kalau data mikro lebih spesifik ke produk, bagaimana produk-produk kita, bagaimana produk-produk kompetitor. Sebaliknya sama, ada data internal juga, data internal mikro, produk kita, kemudian internal manajemen. Nah, kita lanjutkan ke analisa makro. Ya. Analisa makro itu terkenal nih dengan kata-kata FAST. Politik, ekonomi, sosial, teknologi. Ya. Jadi analisa makro itu lebih secara global, bukan di internal kita, tapi secara situasi makronya. Apa saja ada di dalamnya? Politik. Nah, ini situasi politik ini sangat mendominasi. Politiknya apa? Politik ada politik yang di luar negeri, ada juga di dalam negeri. Ya, kalau kita lihat, kadang kita nggak mikir gitu, tapi berhubungan. Situasi misalnya Piala Eropa, pengaruh nggak dengan bisnis? Ada pengaruhnya, tapi besar kecilnya itu tergantung. Kemudian perang Ukraina, pengaruh nggak? Gede pengaruhnya sama kita. Secara umum, kebutuhan gandum-gandum kita itu dari sono. Gandum. Jadi, sementara kita dari mulai pagi, hari, sampai malam hari itu kebutuhan gandum kita tinggi. Pagi-pagi kita udah kena gorengan itu udah gandum. Mie instan kita udah gandum. Kue kita udah gandum. Susu anak itu gandum. Jadi bahan dasar gandum itu sangat tergantung sama kita. Itu dari sisi mereka ke kita. Ya. Dari sisi kita ke sono, seperti produk-produk hasil bumi, baik lautan maupun daratan. Misalnya kakao, coklat-coklat tuh, bahan dasar coklat itu kan mereka butuhkan itu. Itu dari kita. Itu otomatis terhambat ke sana. Kemudian banyak lagi misalnya sawit atau bahan jadi sawit, misalnya seperti mentega dan lain-lain itu dari kita ke sono, diekspor ke sono. Kemudian ikan segar itu ke sono sulit banget masuknya. Kebutuhan mereka tinggi. Mereka kan perairan yang nggak stabil, kadang ada salju, kadang nggak. Jadi kebutuhan ikan segar dari kita itu tinggi.
Nah, itu semua nanti berpengaruh kepada situasi antara eksportir dan importir kita, itu pengaruh. Itu skop-skop kecil. Tapi secara umum ya di pasar dunia, kemudian minyak jadinya melonjak karena gandum dari sana susah. Kemudian bukan hanya kita yang butuh gandum, tapi Amerika juga butuh gandum. Situasi jadinya kebijakan-kebijakannya semuanya jadinya berubah gitu. Itu dari sisi satu titik aja perang Ukraina misalnya. Nah, kemudian ada lagi yang di internal kita, misalnya stabilitas pemerintahan, tahun politik. Tahun politik berpengaruh. Orang di 2023, investor sampai 2024 megang duit, Pak. Takut untuk investasi. Takut juga untuk macam-macam. Kenapa? Karena tahun politik. Nggak tahu. Jadi prediksinya siapa yang bakal jadi, siapa yang bakal nggak jadi, rejim mana yang bakal terus. Nah, itu semuanya berpengaruh. Kemudian apalagi di politik? Ada kebijakan pajak. Nah, kebijakan pajak ini langsung nggak langsung juga ke perusahaan kita. Ke perusahaan kita. Kemudian regulasi dan deregulasi. Jadi ada yang perlu regulasi-regulasi tertentu, itu tadinya kita bisa ikut di dalamnya, tapi karena deregulasi jadi nggak bisa ikut kebijakan itu. Peluang kita nggak ada di sana sama sekali. Hilang peluang kita. Nah, ini yang berpengaruh di situasi politik. Kemudian level korupsi, udah pasti amsyong. Kalau perusahaan korupsinya udah merajalela dari satu titik ke titik lain, semuanya udah kacau balau, itu kondisi ekonomi pasti ngacau. Jadi situasi seperti ini nanti bertahan. Posisinya adalah bertahan. Para investor itu bertahan. Dia bisa keep anak buahnya aja udah bagus. Nah, kemudian pergantian menteri biasa. Kalau udah ganti menterinya, kebijakannya otomatis lain. Apapun jenis pemerintahannya, apapun bidangnya, kalau menterinya udah ganti, beda. Ganti kebijakan. Yang berhubungan dengan kita apa? Macam-macam gitu. Oke, di kitanya nggak berhubungan langsung, tapi vendor-vendor kita, mulai dari orang-orang yang katakanlah semi home industry atau industri turunan kita, stiker misalnya dan lain-lain, itu sangat berpengaruh semua ke dunia bisnis kita. Nah, seperti apa gitu. Kalau upahnya ketinggian juga seperti apa. Kalau upahnya kerendahan, nanti kualitas kerjaannya pasti kita meng-hire orang-orang yang klasifikasinya tidak seperti yang diharapkan. Oke ya, dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pasar terbuka Asia, pasar terbuka internasional itu berpengaruh. Kemudian nilai tukar rupiah, termasuk yang saya sebutkan tadi, produk-produk asing yang dengan bebas, dengan gampang masuk ke Indonesia, atau kalau pangsa pasar kita luar juga, itu kayak tools kita bersaingnya dengan produk-produk China. Kemudian sosial, nah ini lebih luas lagi. Apa saja yang kita akan analisis di sini? Pertumbuhan penduduk, ya. Kemudian besarnya pertumbuhan penduduk atau lajunya pertumbuhan penduduk itu menentukan tingkat sosial. Itu menentukan berbagai aspek sosial yang timbul. Kemudian dari sisi pertumbuhan penduduk juga kita akan lihat posisinya banyak di daerah perkotaan atau pedesaan, atau sama-sama tumbuh, atau posisinya adalah urbanisasi, itu berpengaruh. Kemudian jumlah pria dan wanita. Ini nanti kemana? Untuk stylist, ada produk-produk tertentu yang lebih banyak diminatin oleh wanita. Atau ada produk-produk tertentu yang harus mengikuti tren-tren khusus gitu, tren-trennya wanita. Ya. Sosial itu juga dilambangkan juga dengan psikologis. Psikologis dari customer, psikologis dari pengguna produk-produk kita. Kemudian etnik dan religi, ini berpengaruh. Misalnya ada kebijakan untuk daerah-daerah tertentu
yang tidak boleh atau saru dengan budaya tertentu, atau kebijakan-kebijakan khusus dari sisi manajemen keuangan misalnya. Ada daerah-daerah tertentu itu yang cukup religius, yang dia tidak mau menggunakan produk-produk tertentu atau kebijakan-kebijakan atau sistem-sistem keuangan yang tidak sesuai dengan ajaran agama misalnya. Kemudian tingkat pendidikan, otomatis. Kalau tingkat pendidikannya oke, kalau tingkat pendidikannya baik, maka seluruh aspek sosialnya akan baik. Sumber dayanya akan baik. Tingkat pembeliannya juga otomatis akan baik. Ya. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup kalau dulu semuanya itu serba biasa, mungkin tersentral kalau orang belanjanya ke market, kalau sekarang udah dengan gaya online. Kemudian kalau dulu mungkin orang masak di rumah, tapi sekarang mungkin udah masaknya juga udah budaya masaknya nggak ada gitu. Itu berpengaruh. Kemudian ada gaya-gaya hidup tertentu, stylish. Misalnya anak-anak muda itu tren untuk pembelian barang itu mengikuti tren-tren yang ada gitu. Jadi tren itu cepat berubah. Itu dari sisi aspek sosialnya. Ya. Kemudian buying pattern. Perilaku kerja. Jadi kalau dulu mungkin orang kerja itu cukup dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau sekarang udah perilaku kerja itu etos kerjanya udah makin baik. Kemudian kerja pabrik itu biasanya udah ada sip-sipan. Bisa jadi going concern perusahaan itu game-nya itu jalan terus, rule-nya jalan terus. Tidak ada stop, itu ada terbagi dalam bentuk sip-sipan. Kemudian etos kerja orang pedesaan dengan orang perkotaan. Itu berbeda. Ada sisi-sisi kalau di desa itu ya udah cukup lah. Apa yang dapat udah cukup, nggak ngoyo gitu. Tapi kalau di kota itu semuanya perlu dicapai dengan ekstra kerja keras gitu. Karena semuanya berbayar gitu. Semuanya berbayar. Jadi itu berbeda antara sosial di daerah pedesaan atau di daerah perkotaan. Terus ini apa hubungannya dengan bisnis kita? Bisnis kita itu kan pabrik itu ada di antara keduanya. Ada di daerah pedesaan juga dan tersentril menuju ke kota gitu. Jadi budaya itu berubah cepat gitu. Kemudian perilaku-perilaku, kebijakan-kebijakan yang cepat tahu gitu. Masyarakat cepat tahu tentang perkembangan sekarang. Kalau dulu nggak ada handphone, kalau sekarang udah ada handphone. Per detik aja kejadian gempa di Cianjur, kita udah bisa dapat tahu korbannya berapa, foto-fotonya udah beredar. Semuanya kita cepat dapat akses gitu. Positifnya apa? Kita bisa cepat dapat mengetahui betapa penderitaan dan kemudian positifnya lagi rasa kemanusiaan yang tinggi itu bisa cepat tersalurkan juga. Open donasi langsung pada open donasi. Kemudian cepat tanggap ya. Jadi nggak sampai ya kalau tadinya mungkin masih ada yang bisa ditolong, masih ada yang bisa yang terluka dibawa cepat ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Kemudian orang-orang tua yang masih bisa dievakuasi. Itu karena kecepatan teknologi dan kecepatan perubahan-perubahan budaya. Ya. Jadi dapat ya. Jadi kita udah bahas politikal, ekonomi, sosial, ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita break dulu 15 menit. Tapi kalau mau bertanya dulu, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Alex, Pak Antoni, silakan. Tapi kalau nggak ada yang mau ditanyakan atau mau ditanyakan nanti setelah kita break 15 menit dulu, ngopi-ngopi dulu. Silakan Pak Alex. Cukup Pak kalau dari saya.
Bisa di-order kopi kenangan atau janji jiwa, Pak Antoni. Tadi kita udah coba, kita udah lakukan pembahasan tentang sosial. Jadi dari sisi sosial itu berpengaruh banget terhadap marketing, terhadap hal-hal yang sifatnya memajukan atau stagnasinya sebuah unit usaha. Nah, apa saja yang akan kita analisis nanti di sana? Tidak semua, tapi setidaknya kita tahu pattern-pattern apa yang mempengaruhi di sosial itu. Di sana ada pertumbuhan penduduk, kemudian demografinya, jumlah pria dan wanitanya, maksudnya, etniknya, religiusnya. Mungkin seperti saya sampaikan tadi untuk kasus-kasus etnik itu tidak terlalu ke bisnis kita, nggak terlalu. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya, produksi massal motor itu, kalau daerah-daerah tertentu atau rural tidak berkembang, itu produksi massal itu tidak akan terjadi. Nah, kalau produksinya nggak masif, otomatis kan biaya produksinya tinggi. Nah, ini berpengaruh. Jadi penopang di dalam negeri kita itu untuk ekspor keluar itu sangat berpengaruh. Kenapa barang-barang China bisa lebih murah tiba di Indonesia atau tiba di negara-negara lain? Ya karena pertama saya sebutkan tadi seperti sosial penduduknya itu, biaya karyawan dan lainnya itu jauh lebih murah. Kenapa lebih ekonomis? Biaya produksi mereka itu juga lebih ekonomis. Kenapa juga lebih ekonomis? Sistem investasinya yang benar-benar di backup oleh pemerintah. Kemudian tingkat pendidikan, sudah saya sebutkan tadi, tingkat pendidikan sangat berpengaruh. Dan gaya hidup, style hidup saat sekarang ini, yang semuanya itu bisa berubah, yang tadinya kerja di kantoran bisa jadi kerja di rumah, atau sebaliknya, itu perubahan-perubahan sosial yang perlu kita cermatin dalam melakukan analisis nanti. Kemudian teknologi. Nah, ini sangat berpengaruh erat dengan bisnis kita. Cara baru dalam menghasilkan barang. Yang saya bilang tadi, saya sebutkan produksi masif, ya. Kemudian teknologi-teknologi kita yang harus tetap di-upgrade supaya sama dan setara dengan produk-produk kualitas internasional, supaya bisa diterima di negara-negara luar. Kemudian cara baru dalam distribusi. Kalau tadi distribusinya itu untuk produk-produk tertentu itu harus pakai channel distribusi toko, kalau sekarang bisa omni channel, bisa banyak channel juga, jadi macam-macam. Bisa lewat marketplace, bisa lewat online, macam-macam caranya. Kemudian dengan teknologi ada cara-cara baru dalam berkomunikasi. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kita semua itu akan dapat cerita itu lebih cepat. Informasi itu lebih cepat dengan teknologi yang terbarukan saat ini. Jadi komunikasi tidak lagi harus dilakukan dengan face to face. Boleh dengan face to face seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita tetap ikutin training, kita tetap ikutin cara-cara training dengan usaha-usaha pengganti, tapi teknologi yang membantu gitu. Efeknya apa? Efeknya pertama, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dalam suatu periode tertentu sama. Kita nggak perlu move dari rumah ke hotel misalnya, atau mempersingkat, memperirit misalnya waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Itu dari sisi kemajuan teknologi.
Nah, nanti seperti apa gitu? Perubahan-perubahan teknologi seperti apa? Seperti yang disebutkan Pak Alex tadi, kedepannya mungkin tidak perlu lagi part-part tertentu. Jadi turunan-turunan part kita yang akan kita ekspor keluar pun berbeda dengan yang sekarang. Mungkin lebih banyak ke yang sifatnya matic dan IC-nya itu, yang lebih banyak ke digitnya itu, ke digitalnya gitu. Kemudian kalau sumber perapiannya itu lebih banyak, mungkin kita akan produksi lagi jenis-jenis litium atau baterai-baterai atau sumber daya untuk menggerakkan sepeda motor kita gitu. Sama seperti waktu kejadian mula-mula mobil matic. Saya ingat betul tuh, viral banget. Pada takut tuh. Satu sisi orang udah matic nih mobil. Waktu itu kalau nggak salah Honda Jazz apa Fred itu ya. Di mall itu ibu-ibu parkir langsung nabrak pembatas parkir di lantai berapa gitu, mati sampai bawah gitu. Itu pada takut tuh beberapa tahun lalu gitu. Tapi kita lihat randomnya, kasusnya banyak enggak. Cuma hanya beberapa kasus lah yang seperti itu. Itu kan hanya butuh skill tertentu. Mungkin ibu itu juga baru bisa bawa mobil, langsung ke mall mungkin ya, dia salah pencet atau apa. Kalau kita lihat fitur-fitur keamanan dari mobil matic, malah sungguh sangat-sangat aman. Kalau nggak ada, misalnya kalau nggak dilepaskan brake-nya, itu ya nggak ada. Mau digas kayak mana pun nggak akan terjadi gitu. Jadi sesuatu itu akan asing saat itu gitu. Terus selalu kita berpikirnya gini, belum gitu. Belum gitu. Kata-kata belum, tahu-tahu udah 2 tahun kemudian orang lain udah produksi massal gitu. Nah ini nanti bagaimana situasi ini adalah situasional internal, yaitu pihak-pihak yang seperti kita sebutkan tadi di market analysis yang mengambil keputusan kapan nih harus going, produk ini akan diluncurkan. Kalau ditanya misalnya kita Astra Motor, ya udah pasti jeli ngelihat itu. Tapi kalau kita lihat sekarang yang ada di pasaran, mobil listrik yang main itu, yang saya lihat di beberapa expo itu justru wuling. Harusnya kan Astra nih yang merajain di dunia otomotif. Tapi justru wuling. Nah, itu kecepatan-kecepatan itu nanti akan terlihat di dunia marketing. Tidak selamanya yang besar itu mengalahkan yang kecil. Tapi yang mau cepat berubah dan cepat ngambil keputusan. Sementara kita masih nyusun strategi. Yang masing-masing perusahaan punya kebijakan. Punya kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diaplikasikan untuk bergeraknya suatu unit usaha untuk going concern company ke depan. Jadi hal-hal seperti ini banyak berpengaruh. Ya. Kemudian apalagi yang sedang kita pelajarin sekarang? Aktivitas riset. Ya, analisa tentang bagaimana pergerakan ekonomi ke depan, bagaimana pertumbuhan ke depan gitu. Nah, kalau hari ini kita bahas kerangkanya, mungkin teman-teman bisa ke advance lagi, mungkin bisa lihat bagaimana ke depannya setelah kita bahas kerangka ini nanti. Atau metode apa lagi yang paling cocok untuk kita menganalisanya. Seperti itu. Kita udah bahas dampak teknologi baru, perubahan teknologi baru. Ya, kalau dulu satu-satu barang itu diproduksi atau sumber daya manusianya banyak, sekarang robotik semua. Jadi sekali ngecat itu udah ratusan yang kecat ceret gitu ya. Nah, itu ada bedanya di situ. Kemudian perubahan-perubahan teknologi itu yang membuat semakin cepatnya segala sesuatu itu berputar atau bertukar. Baik, kita udah bahas di sisi ekonomi makronya, maksudnya sisi marketing yang analisis makro.
Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, mangga. Cukup Pak kalau dari saya. Cukup ya. Pak Antoni, gimana Pak? Ada yang mau didiskusikan? Mungkin sebagai tambahan Dari buat saya masih cukup. bahan kita berdiskusi, silakan. Hmm. Dari saya masih cukup dulu sih. Cukup ya. Baik, saya tadi udah share latihan ya buat kita. Nah, latihan ini nanti kita akan modifikasi atau kita akan jadi sumber kita untuk menyusun strategi SWOT-nya dalam menganalisa bagaimana pertumbuhan atau bisnis kita ke depan. Jadi di latihan ini nanti kata-kata atau yang bahan yang kita latihan ini jangan di skip dulu, disimpan buat nanti analisa SWOT kita. Gitu, ya. Tapi sebelum ke sana, saya akan tambahkan dua hal lagi yang jadi isu juga utama tentang FAST ini. Satu, yang pertama adalah isu lingkungan. Ya. Jadi meningkatnya kekhawatiran terkait lingkungan ini mendunia. Nah, semua produk-produk kita itu kalau isunya kita nggak menjaga lingkungan di Indonesia, di luar produk kita terbandit, nggak akan dipakai. Atau sebaliknya untuk kelangsungan di kita sendiri, apakah itu polusi, apakah itu hal-hal yang lain, itu sangat berpengaruh. Mungkin di bisnis kita karena kita mainnya di metal atau segala macam, kita nggak gunakan bahan-bahan yang dari tumbuhan atau pohon-pohon yang misalnya kayak seperti bahan-bahan kertas yang benar-benar menebang pohon, itu kan yang langsung yang kita dengar. Ya. Tapi secara nggak langsung itu ada keterkaitan juga. Ya, misalnya ketersediaan bahan baku nantinya itu apakah metal-metal kita itu cukup bisa membantu untuk produksi di Indonesia. Nah, itu berpengaruh terhadap lingkungan, environment. Kemudian dari pabrikasi, adanya pembatasan polusi. Jadi polusi udara itu kebijakan-kebijakan untuk mengurangi polusi, ya itu berpengaruh. Terus nanti positifnya ada, bahkan bisa produk lain itu yang memang tidak ramah lingkungan, tapi produk kita ramah lingkungan. Kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman yang AHM juga, yang pegang brake system. Itu kita ini bukan bahan dari asbes, tapi kalau kompetitor dari asbes. Nah itu berpengaruh juga untuk kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Kemudian pengurangan karbon. Kemudian tuntutan untuk pemerintah yang go green, ya go green, pemerintahan yang go green atau kebijakan go green. Ya ini dari sisi lingkungan tambahannya. Jadi dari PES ada tambahan dua lagi, lingkungan dan satu lagi legal. Apa bedanya legal ini dengan situasional politik? Ada, keterkaitannya ada. Tapi legal ini lebih ke aspek perlindungan terhadap mungkin konsumen. Ya, undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian hak-hak konsumen terhadap barang dan jasa. Kemudian ada product safety, information, labeling. Kita baru dengar nih sekarang isu tentang mula-mula itu pemakaian parastamol pada anak. Produk-produk penghilang nyeri pada anak yang dikhawatirkan untuk gangguan ginjal. Tapi dari sisi berbeda lagi, itu meningkat jadi turunannya seluruh produk sirup ternyata. Bukan kandungan zat kimianya itu saja, dari parastamol atau sejenis NSAID untuk untuk menurunkan panas badan dan menghilang rasa sakit, tapi adalah elemen-elemen yang penyertanya. Jadi semuanya produk sirup itu kalau kita mau beli bebas
di bandit, nggak boleh. Misalnya kita batuk nih, mau beli obat sirup, nggak boleh. Hanya ada dibolehkan obat-obat tertentu. Saya nggak tahu per hari ini, per minggu lalu pun saya mau beli obat batuk nggak bisa gitu. Secara bebas ya, nggak tahu kalau peresepan. Nah ini kuat sekali. Di Indonesia ini udah kuat sekali. Isu ini dan perlindungan terhadap konsumennya itu kuat. Jadi langsung. Nah, ini yang harus kita perhatikan, oh apa hubungannya nih dengan produk kita gitu. Tidak ada kadang-kadang langsung. Tapi yang namanya marketing, yang bergerak bukan kita sendiri, ada kompetitor di sana. Ada unsur-unsur pemerintah, atau ada unsur-unsur kebijakan, atau ada unsur-unsur lain yang nantinya bisa bermuara mengganggu kelangsungan produk kita. Nah, ini yang perlu juga dianalisis nantinya. Kemudian lanjut ke evaluasi dan adaptasi. Setelah diluncurkan lagi, dianalisa lagi pasarnya. Jadi muter gitu aja. Going concern company ya, mutar. Maunya customer apa? Maunya si pemakai apa? Baik. Nah, market share itu didapat dari product positioning kali marketing effort. Apa aja yang ada dalam product position itu? Produk diferensiasi. Jadi produk yang berbeda dengan produk yang lainnya. Ya. Kemudian harga. Kemudian luasan produk. Cakupan luasannya produk. Misalnya kita punya Honda yang berbagai tipe gitu. Kemudian brand image perusahaan maupun merek. Brand image. Kemudian service quality, kecepatan kita dalam menservis atau kualitas kita dalam menservis. Kemudian new product, produk-produk baru yang selalu diluncurkan. Dikali dengan marketing effort. Marketing effort ya udah ketahuan, Pak. Usaha-usaha promosi, sales force, physical distribution, retailing dan merchandise, customer support, sales promosi, dan media advertising. Jadi hasil kalinya inilah didapatkan market share. Hasil kali antara marketing effort dengan product positioning, dapatnya market share. Ya, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas positioning, targeting, nih secara teorinya atau secara definisinya, targeting adalah mengevaluasi beragam segmen untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market yang cocok. Ya. Kemudian serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik pasar sasaran yang dituju. Jadi target kita orang-orang yang berusia 17 sampai 50 itu untuk yang usually. Ya, kemudian positioning. Positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen berbeda dengan produk pesaing melalui keunggulan yang bersifat khas, kompetitif, dalam hal ini termasuk brand image, manfaat yang dijanjikan. Nah, dari beberapa ini ada peristiwa-peristiwa moment of trust namanya. Setiap interaksi yang melibatkan perusahaan dan pelanggan akan menghasilkan persepsi dan pendapat yang berbeda. Biasanya ini pada bisnis-bisnis jasa itu kelihatan banget gitu. Moment of trust itu misalnya sebagai contoh seperti ini. Moment of trust-nya rumah sakit gitu ya. Dari mulai parkir, masuk rumah sakit, disapa satpam, kemudian registrasi online, menunggu panggilan, ke toilet, menerima layanan, pembayaran, beli obat ke apotek, berputaran terus. Nah, moment of trust ini satu aja bermasalah atau satu aja yang mengecewakan customer, itu posisinya jadi mengurangin
eh, kepuasan customer terhadap kita. Contoh kalau di kita itu misalnya bengkel resmi AHAS gitu ya. Mulai dari parkir, kemudian registrasi misalnya ya, di satpam mekaniknya gitu. Ya, kemudian nunggu panggilan, atau kalau kita punya ruang tunggu ada toiletnya, kemudian menerima pelayan, kemudian pembayaran. Menerima pelayanan itu artinya kita ditanya ini keluhannya apa segala macam, terus motor yang diperbaikin, terus balik lagi mutar lagi gitu. Jadi ini moment of truth ini rangkaian-rangkaian yang tidak boleh gagal atau tidak boleh mengalami kecacatan ketika melakukan servis kepada customer. Umumnya di jasa. Terus kalau di kita apa? Mulai dari kita taking order, terima order, terus ngirim sesuai nggak dengan PO segala macam. Itu moment of truth-nya kita sebagai eksportir. Sampai nanti pada order lagi berikutnya gitu. Sampai ya sistem penagihan dan segala macam. Nah, ini beberapa bisnis juga sama seperti itu. Nah, ini kalau di kita moment of truth-nya ada di sistem pembayaran juga mungkin bisa ditambahkan perjalanannya. Ini kita udah lakukan tadi latihannya, menentukan segmen, target, membuat positioning. Jadi kita bisa lanjut lagi. Namun sebelum lanjut, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, mangga, silakan. Pak Antoni, Pak Alex, Pak. cukup ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke action plan ya, Pak. Jadi step berikutnya adalah action plan. Kita udah pelajarin berbagai strategi, kita udah pelajari juga tentang objektif, targeting, dan sebagainya. Nah, ini semua harus kita implementasikan dalam sebuah action plan. Harus dalam sebuah rencana yang matang. Rencana yang matang. Ya, action plan adalah suatu set tugas yang diberikan kepada individu atau tim yang merupakan penjabaran dari strategi. Ya, kita belajar strategi, kita udah belajar tentang bagaimana pricing, strategi pricing, terus kita udah belajar tentang marketing mix. Gimana nih kita buat action plan-nya? Kemudian action plan itu dibuat untuk setiap tugas dan tenggat waktu, ada waktunya. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab dan langkah-langkahnya untuk sukses gitu. Untuk sukses mengerjakan sebuah proyek itu gitu. Ya. Jadi action plan nggak terlepas dari siapa nih yang mau ngerjain, apa yang mau dikerjain. Kemudian kapan mau dikerjain. Jadi kita harus tahu juga timnya siapa dulu, orang-orangnya, timnya gitu ya. Atau manajer-manajernya, atau kalau kita di bidang distribusi, siapa retailernya atau siapa yang cabang-cabangnya. Kemudian apa yang mau dilakukan? Jelas, dibuat apa yang mau dilakukan. Kemudian, kapan mau dilakukan? Di mana mau dilakukan? Jadi kapannya dibuat, periode waktunya, timeline-nya dibuat. Nah, di mana mau dibuat? Kalau kita mungkin ada yang di Indonesia prepare-nya, tapi action-nya nanti di negara tetangga, negara tempat kita melakukan eksportir. Pasar. Dalam langkah ini, manajer memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran tertentu. Berikut ketentuan-ketentuan untuk menetapkan segmen pasar yang baik, yaitu segmen yang mudah dijangkau, segmen yang mudah diukur,
sesuai kemampuan pasar. Jadi kita udah lakukan ya, kita segmenting, targeting udah lakukan. Kemudian menilai persaingan. Jadi kita bisa tahu persaingan kita tuh seperti apa. Kita jadi yang leadernya atau bukan gitu. Kita jadi orang yang dikejar atau yang mengejar. Manajer memiliki produk mereknya dengan membandingkan tawaran yang diberikan pesaing kepada para konsumen. Pemasar harus mencermat persepsi konsumen terhadap produk mereknya dibanding para pesaing. Salah satu cara efektif yang dilakukan yaitu melalui competitive intelligence. Atau kalau kita bilang dengan profesi yang kita pelajarin sekarang adalah analisis, competitive analysis. Mengidentifikasikan pasar sasaran potensial. Tujuan dilakukan langkah ini adalah mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal terhadap beberapa indikator pasar sasaran potensial, yaitu adanya kenaikan status konsumen potensial, adanya kenaikan atas kebutuhan kenaikan penerimaan konsumen, munculnya produk-produk baru, kecenderungan ekonomi seperti kenaikan pola konsumen yang sehat, kecenderungan sosial atau politik yang mendorong konsumsi memiliki keunggulan bersaing. Nah, ini sebagai kesimpulan kita, dan kita udah panjang lebar ceritakan tentang makro dan mikro analisis yang kita kaitkan dengan market analysis. Sampai di sini, teman-teman, ada yang masih menggantung atau ada yang mau ditanyakan, mangga? Coach Anwar, monitor. Silakan, Coach. Baik, Pak Alex, Pak Antoni, kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Sebelum Coach Anwar memberikan closing statement-nya. Dari saya nggak ada, Pak. Bisa di-save pertanyaannya buat Coach Anwar. Coach Anwar, monitor. Jadi sekarang udah kebayang ya, kalau misalnya ada pembelian atau ada order dalam bentuk tiba-tiba kenaikannya berlipat-lipat, cara mengantisipasinya udah kebayang ya? Ya, Pennya kemarin Pak Antoni sampaikan salah satu pennya itu. Gitu. Pak Antoni, monitor. Ya, gimana Pak? Sorry tadi on call. Sorry. Jadi sekarang udah kalau misalnya pennya untuk pembelian yang sifatnya banyak dan dadakan itu udah bisa dapat lah mengantisipasinya atau bisa tahu gitu cara-cara atau tip-tip yang bisa ini seperti ini yang harus dicermatin begitu. Yes. Ya betul sih Pak. Sebenarnya ya, kalau misalnya datanya ada, ya itu bisa dilakukan. Itu sih kuncinya juga sih. Berarti tugas kita nih sekarang sebagai market analysis untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Iya. Seperti disampaikan Coach Anwar, ini bukan cerita 1-2 malam, kan? Bukan cinta 1 malam, kata Coach Anwar, kan? Harus dikumpulin yang banyak datanya, dan ini prosesnya terus-menerus. Sebagai insan marketing atau orang-orang marketer, ya kita harus kaya akan data itu, dan kita harus wariskan juga data itu. Tidak boleh kita simpan sendiri gitu untuk going concern company. Silakan Coach Anwar, sebagai closing statement-nya, kita tutup hari ini training kita. Mangga, Coach Anwar. Ya, terima kasih Coach Ray. Waktu yang diberikan. Jadi pesan saya begini. Tadi Coach Ray sudah nyampaikan bahwa ini bukan cinta 1 malam. Memang benar ya. Jadi pengalaman saya sebagai marketing, data itu menjadi kunci.
Jadi market analysis ini apalagi teman-teman ada di Malaysia atau ada di Filipina, itu pasarnya ada di jauh sana. Gitu. Maka informasi atau data-data informasi yang diceritakan Coach Ray itu memang harganya mahal. Ya supaya nggak mahal, kita cari sendiri. Nah, makanya kalau ada, kalau bisa dikumpulkan, terus kemudian didata, disimpan. Jadi ini kuncinya memang. Sebagian besar semuanya ngomong marketing, tapi tanpa data yang akurat atau data yang valid, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu nilainya jadi turun. Tapi kalau datanya bagus, itu biasanya hasilnya luar biasa. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang rela mengalokasikan anggaran untuk membeli data itu. Tapi kalau kita belum punya data survei atau data market yang bagus, artinya tugas kita kan menganalisa. Market analisis. Itu nggak bisa dianalisa kalau nggak ada datanya. Tapi sekarang, setelah 2 hari ini, harapan saya, teman-teman sudah mulai punya gambaran, Pak Antoni dan Pak Alex sudah punya gambaran, kalau ada kesempatan, apa saja data yang dikumpulkan? Gampang. Data makro, data mikro. Data makro itu PEST, politik, ekonomi, sosial, teknologi yang ada di negara itu, dan data mikro. Mikro adalah besaran pasar, market mana yang mau dituju, segmen mana, kemudian berapa gede itu sehingga kita bisa tahu ukurannya berapa, terus kompetitornya siapa aja yang ada di situ, apa aktivitasnya. Itu kan data-data yang kita sudah hafal, memang belum ada, tapi begitu ingat, begitu kita ke lapangan, begitu kita ke Filipina, oh iya, Coach Ray waktu itu cerita bahwa kita harus mengumpulkan data kompetitor. Ini kayaknya ada motor dari India ini udah masuk Filipina. Berarti itu merupakan data pasar, jadi jangan dilewatkan begitu saja. Oh, India udah bikin motor, TVS misalnya. Nah, kemudian untapped need. Kalau kita bisa menemukan untapped need, maka inilah hebat kita sebagai marketing. Belum tentu terjadi ya sepanjang karir kita jadi marketing bisa menemukan untapped need. Tapi usahakan bahwa kalau kita memahami pasar dengan baik, mudah-mudahan kita bisa tahu untapped need. Sebetulnya market analysis ya itu doang, gampang ya kan. Makro, mikro, kumpul datanya komplit makin bagus. Jangan lupa ada data meja dan data lapangan. Data meja yang kita terima dari pihak ketiga, top brand misalnya, top brand itu data meja. Barangkali top brandnya Malaysia ada, top brandnya Filipina ada, silahkan. Terus kemudian data lapangan itu kita konfirmasi ke lapangan. Kita ke lapangan, kita cek. Gitu teman-teman, jadi market analysis kita sudah punya bayangan, tinggal memang isinya ya, isinya atau data marketnya, itu yang penting. Gitu dari saya Coach Ray. Terima kasih, silakan Coach. Oke, baik Coach Anwar, terima kasih banyak. Closing statement-nya merupakan kesimpulan yang sangat berharga buat kita, sehingga nanti kami dan teman-teman yang di lapangan seperti Pak Alex, Pak Antoni bisa memformulasikan dengan baik dengan closing statement yang baik ini. Jadi dapat clue-nya. Untuk teman-teman, sebelum kita bubaran, kita foto dulu. Kemudian mohon masukan dari teman-teman training kita 2 hari ini, karena ini sebagai pengumpulan data juga bagi saya untuk mengupgrade kemampuan dan mengupgrade sampai sejauh mana training ini akan kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Itu saja, Mbak. Saya serahkan ke Mbak Komariah. Silakan Mbak Komariah. Baik, Coach Ray. Kita foto bersama dulu. Kemarin Pak Anwar cuma ada foto itu. Pak Antoni mohon Pak Antoni, ayo. Kameranya. Siap, mantap. Baik. 3. Oke, tangan 2 dulu ya. Tangan 2 dulu, seperti Coach Anwar tadi. Tangan 2 dulu. 3, 2, 1. Oke. Nah, sekarang bebas nih. Cuan atau macam mana? Cuan? Boleh, cuan boleh. 3, 2. Cuan. Oke. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pak Alexander, Pak Antoni, sampai Terima kasih training Pak Maria. Maria. Bu Maria, saya izin lihat ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Wah.